Haleluya, puji Tuhan. Selamat kembali kita berkumpul bersama mengikuti ibadah Sabtu ceria. Kita akan memulaikan ibadah kita. Mari kita angkat pujian yang berkata, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang kau bisa kasih dan rahmat-Mu. Lalu baru Engkau pernah terlambat, pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Sekali lagi, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu dalam kehidupan kami. Sangat bersyukur bahwa betapa Engkau sungguh baik, bahkan teramat baik dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau memulaikan Tuhan Sabtu ceria kami. Biarlah Engkau tolong, Engkau menyertai dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Kuasa Tuhan menyertai, Allah Roh Kudus selalu ada dalam ibadah kami Tuhan. Pakailah para hamba-Hamba-Mu yang akan melayani Engkau. Biarlah Engkau kuduskan mereka, sucikanlah mereka Tuhan dengan kuasa darah-Mu, agar mereka layak di hadapan-Mu untuk melayani Engkau Tuhan. Dan para anak-anak juga Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, Engkau tolong. Biarlah urapan Tuhan ada terus dalam kehidupan mereka, agar mereka bisa terberkati lewat Tuhan ibadah ya pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Kami akan mulaikan ibadah kami penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Puji Tuhan, saatnya kita akan memuji nama Tuhan. Mari adik-adik, kita bakar semangat kita dengan puji-pujian, menyenangkan hati Tuhan. Karena kita percaya lewat kita menyanyi dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan bekerja atas kehidupan kita semua, bahkan pun akan memberkati kita semua. Kemarin kita angkat pujian yang berkata, hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabat dan kau saudara, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudara, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan ganti lagi pujian kita yang berkata, di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, 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 haleluya. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati. Ayo anak-anak sekalian, mari siapkan hati kita, siapkan Alkitab kita, siapkan pikiran kita, telinga kita, bahkan pun mata kita,
untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu bisa menjadi berkat dalam kehidupan adik-adik sekalian, bukanpun siapapun yang mendengarnya bisa menjadi berkat. Kita angkat pujian yang berkata, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan diberikannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau masih berikan bagi kami semua. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara pada Tuhan kehidupan kami, khusus pada anak-anak-Mu Tuhan, anak sapi ceria yang ada. Biarlah Engkau memberkati mereka dengan lewat kebenaran firman Tuhan yang mereka dengarkan. Ada berkat tersendiri bagi kehidupan mereka Tuhan. Pakailah hamba-Mu Tuhan yang Kau sudah sediakan untuk melayani di Sabtu ceria ini Tuhan. Biarlah urapan secara khusus ada dalam kehidupannya Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan. Mewalaskan doa ini penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Selamat sore. Kembali lagi kita berkumpul di tempat ini. Walaupun kita tidak bersama-sama, tapi kita yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai kita.
Dan tidak berlama-lama, langsung saja kita buka kitab kita di dalam dari dalam Samuel pasalnya yang ke-7 ayat 8 sampai 17. Tapi di sini Kak Yusni nggak membacakan semuanya, tapi cuman 3 ayat saja. Kita baca mulai dari ayat 14 sampai 16. Kak Yusni akan membacakannya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Di sini adik-adik kasih temanya atau judulnya itu janji Tuhan kepada Daud. Nah, ini ayat ini yang kita bacakan itu adalah merupakan suatu janji Tuhan kepada Daud, di mana Daud boleh terpilih sebagai pilihan Allah. Dan kalau kita tahu bahwa kehidupan Daud itu adalah seorang raja bangsa Israel pada saat waktu itu yang takut akan Tuhan, tetapi sebelum Daud menjadi raja, dia mengembalakan kambing domba ayahnya. Daud selalu membawa kecapi dan memuji dan menyembah Tuhan. Itu kerjanya ketika dia mengembalakan kambing domba ayahnya. Daud tidak pernah mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang raja atau seorang pemimpin, tetapi karena Daud ini selalu menyenangkan hati Tuhan, yaitu dia selalu memuji menyembah Tuhan, maka Tuhan sendirilah yang akan memilih dia dan mengangkat dia menjadi seorang raja. Kalau kita ibaratkan di dalam kehidupan kita, adik-adik, kalau kita memang berkenan di hadapan Tuhan, walaupun kita sebelumnya tidak pernah berpikir bahwa kita akan menjadi seorang raja atau menjadi seorang pemimpin, tetapi karena kita selalu menyenangkan Tuhan, kita selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan melakukan yang baik di hadapan Tuhan, maka kita akan dipilih Tuhan, kita akan diangkat, sebab janji Tuhan dalam firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak pernah menjadikan kita menjadi seekor, tetapi Tuhan akan menjadikan kita sebagai kepala. Nah, itulah janji Tuhan di dalam kehidupan kita ketika kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Sama seperti Daud ini yang tidak pernah terbayang oleh dia, tidak pernah dia dengar dan terpikir, tetapi Tuhan mau menjadikan dia sebagai raja. Dan bukan hanya sebagai raja dalam satu kumpulan kecil, tetapi dia menjadikan dia sebagai raja di bangsa Israel. Dan janji Tuhan ketika dia telah menjadi raja itu juga dia menjanjikan kepada Daud bahwa Tuhan akan menyertai dia, melindungi dia, dan memelihara Daud. Nah, apa sih janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada Daud? Kalau kita lebih mendetail lagi, kita melihat janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada Daud. Kalau kita lihat baca di dalam ayatnya ke-22 dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 22, di situ dikatakan, sebab itu engkau besar, ya Tuhan Allah,
sebab tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Nah, di sini Tuhan itu menjanjikan kepada Daud, yaitu yang pertama, musuh tidak akan menyergap Daud. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah Allah yang sangat besar, Allah yang sanggup melindungi Daud, Allah yang sanggup membebaskan Daud dari orang-orang yang memusuhi dia. Nah, dari orang-orang yang ingin membunuh Daud, dan contohnya dari Saul. Nah, di mana Saul terus menerus mengejar Daud untuk dibunuh, tetapi karena dia berkenan di hadapan Tuhan, tetapi Saul tidak pernah berhasil untuk dibunuh. Kenapa? Karena yang Saul lakukan di hadapan Tuhan benar-benar berkenan. Dia melakukan yang baik, dia melakukan yang terbaik untuk Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berseru kepada Tuhan. Nah, itu semua apa yang dilakukan Daud itu semua berkenan di hadapan Tuhan. Jadi begitu pula di dalam kehidupan kita. Iblis juga tidak senang melihat kita dekat dengan Tuhan. Nah, apalagi kalau anak-anak Tuhan dekat dengan Tuhan, iblis sangat membenci sekali. Nah, itulah sebabnya juga iblis terus mengejar kita dan adik-adik. Untuk apa? Untuk dia menjatuhkan kita, untuk membuat kita jauh daripada Tuhan, dan untuk membuat kita gagal, sakit, dan bahkan mati. Nah, jadi oleh sebab itu mari kita tetap melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Walaupun keadaan adik-adik saat ini mungkin menurut adik-adik, kenapa sih kita di rumah saja gitu. Tapi biarlah kita boleh terus berkenan di hadapan Tuhan. Nah, dan yang kedua, orang yang curang tidak akan menindas Daud. Nah, di dalam ayatnya 22 tadi di situ juga dikatakan orang yang curang itu tidak akan menindas Daud. Nah, adik-adik, kalau kita tahu orang yang curang ini adalah orang yang suka menipu atau itu berbohong dan bahkan merugikan atau mengorbankan orang lain. Nah, adik-adik, tapi Tuhan di sini melindungi Daud dari orang-orang yang berbuat curang kepada Daud. Nah, itulah janji Tuhan kepada Daud. Itu artinya Tuhan melindungi Daud dari orang-orang yang membenci Daud, dari orang-orang yang ingin berbuat curang kepada dia. Demikian juga dalam kehidupan kita, adik-adik. Tuhan akan melindungi kita dari perbuatan-perbuatan orang yang curang. Tuhan akan melindungi kita dari orang-orang yang ingin mencelakakan kita. Tetapi syaratnya itu kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Tetap kuncinya yaitu melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan akan menghancurkan lawan kita. Kita baca di dalam ayatnya 23, di situ dikatakan bahwa dan bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama baginya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para Allah mereka dari depan umatnya. Nah, di sini Tuhan akan menghalau, berarti Tuhan akan menghancurkan lawan-lawan yang ingin memusuhi Daud. Banyak
kalau kita lihat di dalam ceritanya Daud ini, banyak sekali orang yang membenci Daud, tetapi Daud tidak pernah membalas kejahatan mereka. Justru Daud selalu berbuat baik kepada mereka. Nah, begitu juga kita sebagai orang yang takut akan Tuhan, adik-adik. Nah, kalau kita takut akan Tuhan, ketika orang membenci kita, memusuhi kita, memarahi kita, jangan juga sebaliknya kita membalasnya dengan kejahatan juga, tetapi kita juga harus membalasnya dengan kebaikan, karena dengan kebaikan dapat mengalahkan segala kejahatan. Nah, orang yang membenci itu adalah orang yang kecewa, orang yang sakit hati, orang yang penuh dengan kebencian, sehingga tidak dia memberikan dalam hatinya ruang untuk mengampuni orang itu. Tetapi yang Tuhan mau, adik-adik, itu ketika orang itu membenci kita, orang itu menjahati kita, orang itu memarahi kita, nah, yang Tuhan mau itu adalah kita harus memaafkan dia, mengampuni dia. Kenapa, adik-adik? Karena Tuhan saja, sebesar apapun dosa yang kita sudah perbuat, di hadapannya dia selalu mengampuni kita. Masa kita yang hanya ciptaannya saja, kita tidak bisa saling memaafkan, kita tidak bisa saling mengampuni, tetapi sedangkan dia sendiri, Tuhan sendiri mengampuni kita sebesar apapun dosa yang sudah kita perbuat. Nah, oleh sebab itu mari kita saling mengampuni supaya tidak ada kebencian satu dengan yang lain. Kata kunci untuk mencapai kesuksesan adik-adik yaitu untuk berkenan untuk menjadi yang terpilih, atau untuk menjadi seorang raja kayak seperti Daud ini, itu orang yang hidup dalam perkenan Tuhan akan hidup dalam lingkaran berkat dan perlindungannya. Nah, artinya sebagai anak-anak Tuhan, tetaplah hidup berkenan kepada Tuhan agar dapat menikmati janji-janji Tuhan, yaitu hidup dalam lingkaran berkat dan perlindungan Tuhan. Itulah kata kunci untuk mendapatkan berkat Tuhan, untuk mendapatkan janji-janji Tuhan itu, yaitu kita berkenan di hadapan Tuhan aja. Nah, demikian saja firman Tuhan pada saat sore hari ini. Mari kita tutup ibadah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang baik buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh Engkau berikan kesempatan lagi Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, walaupun hamba-Mu telah berhenti untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu mengembangkannya dan mengingatkan di dalam setiap hati kami, terlebih-lebih anak-anak-Mu Tuhan, satu ceria yang ada dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Tolong mereka, lindungi mereka Tuhan, Engkau sertai mereka Tuhan. Engkau juga bukakan pintu berkat-Mu bagi mereka Tuhan, dan Engkau juga terus jadikan mereka sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan, yang selalu taat kepada orang Tuhan. Dan Engkau juga berkati Papa Mama mereka Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan Tuhan, perlindungan, pertolongan, sehingga mereka juga boleh mendidik anak-anak-Mu Tuhan untuk ke jalan-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh tetap berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang baik. Kami telah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau yang meteraikannya dalam kehidupan kami dan kepada anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dengan ucapan syukur kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin.